atas dukungannya. Kami baru saja meresmikan kerjasama dengan United Media Asia untuk melakukan investasi di sektor perfilman dan ekosistemnya. Jadi karena sektor perfilman itu ekosistemnya sangat luas, termasuk juga membangun talenta-talenta kreatif di sektor budaya. Kami tentunya melihat potensi yang Indonesia miliki, dan tadi Pak Menteri Fadli menyampaikan bahwa Indonesia ini layaknya menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Dan kami sangat setuju bersama dengan United Media Asia, kami berencana untuk berinvestasi dalam beberapa tahun ke depan dengan penggalangan dana baik dari dana internasional maupun juga dana domestik, agar lebih banyak lagi film-film yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi para pelaku sektor budaya di Indonesia. Nilai investasinya berapa, Pak? Total nilai investasi yang dibidik sekarang masih kita targetkan sekitar total 300 juta US dollar. Tapi tentunya ini nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk berinvestasi, apalagi melihat beberapa film seperti Pak Fadli sampaikan tadi sudah menembus angka yang sangat fantastis. Jadi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan, tapi minimal angka 300 juta dolar atau sekitar 5 triliun yang akan kami pilih. Itu dari luar ke dalam atau dari luar ke dalam, dan juga kita akan galang dana domestik karena kita ingin Indonesia jadi bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri. Sudah lebih dari 65% layar Indonesia diisi film-film lokal, film-film karya anak bangsa. Ini harus bisa dipertahankan, dan kita harus go global. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan ada film-film kita yang sudah bersaing di pasar internasional, mengikuti International Film Festival. Pak, ada kerjasama juga dengan OTT nggak nantinya, Pak? Karena kan film Indonesia ini kalau nggak didukung sama OTT juga kan nggak bisa. Tentunya terbuka kerjasamanya ini dengan berbagai pihak dan berbagai stakeholders. Sama yang 300 juta US dollar tadi itu selain untuk pencarian talenta itu untuk apa lagi sih? Untuk kita sebetulnya ini kan hampir 4 tahun yang lalu saat COVID, saya ingin mengajak lebih banyak film-film produksi kualitas besar ini bisa shot on location di Indonesia. Dan ini baru membuahkan hasil setelah hampir 3,5 tahun kerja. Dan kita ingin ada film-film besar dengan budget besar juga bisa dilakukan di Indonesia, di beberapa lokasi yang kita miliki yang sangat memang memiliki potensi untuk mengangkat budaya Indonesia. Kalau nggak salah di Bali juga sempat dijadikan tempat untuk produksi film. Iya. Selain di Bali, kita sebetulnya juga melihat potensi di Lombok, ada potensi juga di Yogyakarta, ada potensi juga di Jawa Barat, maupun di beberapa destinasi wisata. Kalau di wilayah 3T nggak ada ya, Pak? Tidak tertutup kemungkinan. Pak, kenapa menggandeng United Media Asia nih, Pak? Kenapa menggandeng United Media Asia dalam? Mereka sudah sangat siap, dan ini sebetulnya saya sudah siapkan dari saat kami pada waktu COVID itu ingin membawa lebih banyak promosi budaya dan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, dan ini merupakan hasil kerja yang sudah kita rintis selama 4 tahun, dan Media Asia istiqomah konsisten untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentunya genre-nya beragam ya, tapi targetnya itu tentunya kita ingin quality over quantity. Jadi kita ingin lebih kualitasnya yang diperkuat. Penyerapan tenaga kerja satu film itu bisa sampai 300 sampai 400 lapangan kerja rata-rata. Ada PH yang udah dibidik belum, Pak? Kita justru nanti akan bekerja sama dengan PH-PH, production house, dan kita akan kurasi, kita akan siapkan langkah-langkah inovasi agar teman-teman
dari PH lokal ini bisa juga go global. Tapi belum ada yang dibidik ya Pak ya PH-nya? Sudah banyak sekali yang bagus-bagus di sini. Nanti kita akan kerjasamakan. Pak, ini terkait sama dana abadi pariwisata yang dulu pernah mau direncanakan itu nggak sih Pak? Nggak ada. Ini terlepas dari. Terlepas ya? Tapi mereka ini adalah sebuah perusahaan investasi internasional yang menanamkan modalnya di berbagai sektor, terutama sektor industri kreatif. Dan saat kita waktu itu ingin menarik banyak kunjungan wisatawan dan promosi Indonesia melalui film, mereka yang menawarkan kerjasamanya saat itu. Setelah saya selesai di pemerintahan, minat itu masih terus, dan saya sampaikan bahwa Indonesia ini punya potensi yang sangat luar biasa. Buktinya sekarang kita sudah di atas 50%, mencapai 65% dari film-film Indonesia yang tayang di bioskop. Dan kalau kita lihat di OTT juga banyak sekali film-film berkualitas. Nah, mereka tertarik, dan Media Asia ini juga didukung beberapa investor besar dari luar negeri.